Ustazah, seberapa besar sih masalah bullying ini di Indonesia dan apa jadi faktor penyebabnya terjadi bullying ini, Ustazah? Bullying di Indonesia ini kalau kita mengambil kalimat yang dipakai oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam press release-nya, itu mereka sudah mengatakan kita sedang mengalami darurat, sudah darurat bullying kita, memang ini sudah dalam kondisi darurat. Artinya ini darurat itu kan sesuatu yang sudah sangat urgen, sudah sangat ibaratnya kalau berdiri itu sudah di ujung jurang begitu kan ya. Ini sudah sangat bahaya, alarmnya itu sudah alarm level tertinggi begitu ya. Ya, kenapa kalau kita bisa mengatakan seperti itu? Dari yang pertama bahwa data tentang angka-angka kejadian bullying ini bahkan nggak nunggu tahunan gitu ya. Dari bulan ke bulan itu memang naik, selalu naik. Mulai dari tahun 2015 sampai 2023 itu trennya selalu naik. Pernah ada kasus itu kelihatannya menurun, gitu ya. Kelihatan menurun itu adalah ketika sekolah itu sedang di online kan semua, tidak ada offline. Itu memang bullying yang sifatnya langsungnya itu turun, tapi cyberbullyingnya yang ternyata naik. Karena pada saat itu mereka tidak bertemu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mau menyampaikan beberapa data sedikit saja, misalkan KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia mengatakan kasus bullying itu jadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Jadi hari ini bullying itu juga dikaitkan dengan situasi lemahnya sistem pendidikan kita. Menjadi kan dia disebut juga oleh Menteri Pendidikan itu sebagai salah satu dosa besar sistem pendidikan kita adalah kita masih mewariskan masalah bullying ini. Nah, pada tahun 2022 ada 226 kasus bullying. 2021 memang kelihatannya turun 53 kasus. Tapi itu karena sedang online begitu. Dan yang yang kemudian cukup memiriskan bahwa pelaku bullying itu bukan kemudian anak-anak yang misalkan mahasiswa atau kemudian anak-anak SMA, justru kejadian bullying terbesar itu ada pada SD SMP gitu loh. Justru ada pada kategori SD dan SMP. Dengan kalau misalkan saya mengambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik, dalam laporan yang berjudul Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022, di situ mencatat bahwa bullying di kategori kelas 5 SD itu kalau di laki-laki 31,6%, kalau di perempuan 21,64%. Di kelas 8 SMP itu 32, SD, SMP hampir sama. Sementara ketika sudah di SMA itu sekitar kurang dari 20%. Jadi di sini Ibu bisa lihat singkatnya sebenarnya kalau masalah seberapa parah itu, angka itu sebenarnya bisa jadi adalah hanya angka yang tercatat, tetapi ini adalah fenomena gunung es. Dengan melihat bagaimana beberapa video yang beredar karena mulai masa digital ini itu mulai banyak menampilkan dokumentasi dari warga gitu kan, di pemberitaan yang dilakukan oleh warga, mereka yang nyuting sendiri itu mulai banyak. Akhirnya kan kita menjadi tahu itu kan variasinya tidak hanya di Jawa, luar Jawa juga, tidak hanya di kota, tapi juga di desa, tidak hanya di pendidikan yang sifatnya bahkan sampai masuk ke pesantren ataupun di sekolah-sekolah agama. Tidak hanya di sekolah yang sifatnya itu pinggiran atau misalkan gratis begitu ya, yang siswa mungkin banyak anak-anak yang misalkan miskin atau dari keluarga tidak terpelajar, bahkan ada di sekolah elit juga gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa fenomena bullying ini sudah menjadi fenomena yang sudah nggak bisa ditawar lagi, ini memang kondisi darurat.